Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekanku semuanya. Rekan-rekan yang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Semoga rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah Pak Jairan di sini juga dalam keadaan sehat sehingga dapat bertemu perkuliahan daring untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang komunikasi data. Tentang komunikasi data akan kita bisa bahas lebih mendalam. Tetapi sebelum kami menyampaikan tentang materi komunikasi data, perlu kami sampaikan tujuan pembelajaran dari kita mempelajari materi pokok bahasan tentang komunikasi data. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan tentang arti komunikasi. Nah, sebelum kita bicara tentang komunikasi data, kita bicara tentang komunikasi secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bagaimana komunikasi dapat dilakukan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti komunikasi data yang berbasis komputer. Itu rekan-rekan semuanya terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok bahasan tentang komunikasi data. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang komunikasi data. Sebagai pendahuluan kami perlu sampaikan bahwa dalam bisnis yang semakin maju dan berkembang, kebutuhan akan data dan pendistribusian data bagi manajemen akan sangat penting. Termasuk juga semakin kompleksnya dan banyaknya data yang ada. Letak geografis yang bukan terjadi berjauhan akan menuntut bagaimana penyebaran dan penyimpanan data itu harus akurat. Komunikasi data sama seperti komunikasi secara umum. Bagaimana pengirim, penerima, dan ada message di situ, ada pesan di situ. Itu komunikasi secara umum mesti ada. Siapa yang mengirimkan, siapa yang menerima, dan apa yang dikirimkan. Komunikasi data memungkinkan komputer melakukan tugasnya. Kita berbasis dengan komunikasi data. Bagaimana data-data disimpan dalam perangkat keras, dalam kondisi data. Kemudian bagaimana data-data diterjemahkan oleh analisa sistem komputer. Dan bagaimana juga menerapkan arsitektur jaringan standar. Di dalam bisnis yang semakin maju dan berkembang ini, bagaimana berkomunikasi data? Karena data yang sangat banyak, bermacam-macam, sangat kompleks, akan diolah dari pengirim dan penerima message dalam bentuk data tadi yang relevan. Contoh data-data tentang efisiensi produksi misalnya. Apakah efisiensi produksi hanya karena murni baik ataupun modernnya alat-alat produksi atau ada faktor-faktor yang lain? Ternyata selain faktor teknologi produksinya semakin canggih, tidak kalah penting adalah skill atau keahlian daripada operator mesin produksinya. Kalau mesin produksinya canggih sementara operatornya meledo, KO ya nggak bisa maksimal hasilnya. Ada lagi misalnya data-data tentang penjualan. Data penjualan untuk perusahaan besar corporate banyak sekali. Item produk yang diproduksi banyak sekali.
misalnya Unilever. Ketika data yang dibutuhkan itu data yang produk item mana? Apakah consumer good, atau produk snack, atau produk minuman? Komunikasi data dengan berbasis komputer akan sangat penting perannya dalam melakukan komunikasi data. Apakah bagaimana kesiapan perangkat kerasnya, bagaimana kesiapan perangkat lunaknya dalam melakukan komunikasi data. Kalau kita bicara tentang komunikasi, model dasar dalam bentuk komunikasi itu adalah bagaimana adanya pengirim dan penerima. Pak Jayani sudah sampaikan bahwa komunikasi secara umum itu adalah pengirim, ada penerima, dan ada pesan yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi secara umum, bagaimana pengirim dan penerima harus sinkron. Pengirim mengirimkan informasi, message, pesan. Yang ditangkap oleh penerima harus sesuai. Jangan sampai pengirim mengirimkan satu pesan, message, tetapi penerima berbeda dalam menerjemahkan pesan itu. Kalau pengirim dan penerima terjadi miskomunikasi intinya, ini akan bahaya. Bahaya bagi organisasi maupun sistem komunikasi itu sendiri. Kalau pengirim menggunakan otak dan suara sebagai pembuat kode, nah, bagaimana penerima pesannya? Yang bentuk yang dikirimkan seperti apa? Contoh tadi sebuah perusahaan Pak Jani sampaikan, kalau seandainya yang dikirimkan adalah informasi tentang data-data penjualan, misalnya, yang diterima penerimanya data-data penjualan adalah data penjualan kolega, perusahaan anak perusahaan. Sementara yang dikirimkan ternyata data penjualan kompetitor. Ini kan gak nyambung. Sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, data informasi penjualannya kompetitor dengan data penjualan kolega atau satu grup akan sangat beda jauh arti dan makna. Nah, dengan demikian, bagaimana penerima pesan itu dapat mengerti makna dari pesan yang dikirimkan. Sebelum kita bicara tentang komunikasi data, kita bicara komunikasi secara umum. Model komunikasi, model dasar satu komunikasi. Dengan demikian, peran penerima dan pengirim ini sangat penting, sangat vital. Karena apa? Yang kita butuhkan adalah makna data tadi. Saya contohkan misalnya kita dalam mengirimkan ada informasi pengembangan produk misalnya dari sebuah perusahaan kompetitor, pengembangan produk berbeda, datanya suatu, tetapi penerima beda. Bukan pengembangan produk, tapi adalah produk yang lama misalnya. Nah, penerima pesan dapat mengerti makna dari yang dikirimkan apabila kedua-duanya ini mempunyai frame yang sama. Salurannya pun juga saluran yang sama, jangan beda. Contoh misalnya informasi tentang harga produk yang kelihatan sekali kemarin terjadi pandemi, di mana dengan pandemi, dengan keterbatasan pertemuan berkelompok, social distancing, perusahaan-perusahaan mempunyai cara masing-masing. Nah, kondisi ini harus disikapi bagi berkomunikasi tadi, kirim informasi seperti harus dipahami menjadi sebuah makna pesan yang mempunyai arti. Oh, kalau begitu berarti perusahaan harus begini. Oh, kalau begitu kita harus ambil langkah-langkah seperti ini. Nah, pesan dapat diterima sesuai dengan pengirim yang ada karena apa? Akan mengurai data yang ada. Oh, kondisi COVID. Oh, pemerintah mau menerapkan
pembatasan sosial. Oh, kalau begitu kita dihadapkan pada tantangan baru maupun peluang yang baru. Juga data itu akan terurai maknanya, konsekuensinya. Kalau seandainya berjalan seperti apa? Kalau seandainya kita meninggalkan, konsekuensinya seperti apa? Nah, urai data ini juga akan menentukan bagaimana informasi, bagaimana message pesan itu dikirim dari pengirim, diterima oleh penerima sesuai. Kalau informasi ini beda dalam menerjemahkan, akan beda hasilnya. Begitu juga data dalam komputer. Kalau misalnya pengirim dan penerima, ini sederhana ya, gambar besar sederhana ya, membuat kodenya beda. Oh, kodenya perusahaan A1, perusahaan B1, perusahaan C1 misalnya dari pengirim. Tetapi ketika membuat kodenya menjadi A4, A5, B3, B9 dan segala macam, kan kacau mananya. Pengirimnya membuat ini tapi membuat kodenya beda. Ketika membuat kodenya beda, otomatis bagaimana saluran itu akan berpengaruh. Dengan demikian penguraian kodenya juga kacau. Apalagi penerimanya. Komunikasi antara pengirim dan penerima akan sangat menentukan. Apalagi kita bicara tentang perusahaan. Konsekuensinya adalah rugi atau apa? Profit atau loss. Saya ingin mencontohkan ilustrasi ketika kita bisa mencontohkan ini. Pentingnya pengirim, pentingnya pembuat kode, saluran maupun mengurai kode agar diterima sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengirim. Saya ingin memberikan contoh yang menarik. Ilustrasi ketika saudara melihat cerita, tapi bermakna sekali cerita ini tentang satu kasus. Satu kasus itu harus dipahami bersama. Kalau itu kasus memungkinkan peluang, harus kita pahami sebagai peluang. Tetapi sebaliknya ketika kasus itu suatu hambatan, kita harus sama-sama. Jangan sampai sebuah kasus itu satunya bicara peluang, satunya bicara hambatan. Yang mengirim bicara hambatan, yang menerima bicara peluang. Nah, ini salah ilustrasikan seperti orang buta yang memegang gajah. Orang buta yang satu pegang gajah kebetulan telinganya. Ya karena buta, yang dia tahu adalah gajah itu lebar. Karena yang dipegang adalah telinganya. Orang buta yang kedua yang dipegang adalah ekornya. Sehingga dia bilang bahwa gajah itu panjang. Yang dipegang benar-benar gajah. Tapi yang satu pegang ekornya, yang satu pegang telinganya. Nah, saling ngotot-ngototan antara gajah itu panjang, satunya bicara gajah itu lebar. Semuanya menurut mereka benar. Tetapi secara keseluruhan kan tidak. Kalau lagunya anak-anak gajah, telinganya lebar, buntutnya panjang, ekornya panjang. Semuanya mencerminkan organ gajah, tetapi tidak bisa mencerminkan gajah secara keseluruhan. Gajah itu besar, telinganya panjang, telinganya lebar, ekornya panjang. Nah, begitu juga dalam bentuk komunikasi ini. Perusahaannya sama, perusahaan PTA misalnya. Tetapi antara yang mengirim pesan dan menerima itu beda. Data dalam bentuk pembuatan kode, saluran yang dipakai sampai pada penguraian kode ini beda. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada manfaatnya. Pengirim ini dalam memberikan message, pesan, informasi, data juga harus valid. Kode-kode yang disampaikan juga sesuai sampai pada
bagi penerima data. Ini penting. Ya, Pak, saya tadi mencontohkan seperti orang buta memegang gajah itu dapat saudaranya punya. Semuanya. Ya. Nah, sekarang bagaimana komunikasi data berbasis komputer? Ini tadi ada bersifat umum. Kalau data itu macamnya banyak, mestinya harus ditandai. Kita bisa melihat produk itu kalau macamnya banyak kan ada ditandai. Kalau komunikasi data adalah pergerakan data dan informasi yang dikodekan dari satu titik ke titik yang lain melalui peralatan listrik atau gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik, ataupun sinyal gelombang makro. Secara skematik, dasar komunikasi data dapat digambarkan sebagai karena kita bicara dengan komputer, bagaimana kita melihat elemen-elemen berkait dengan komputernya. Dari terminal data, ke modem, bagaimana ke salurannya, kemudian balik ke modem untuk masuk ke komputer. Pergerakan data dan informasi yang dikodekan dari satu titik ke titik yang lain melalui peralatan listrik atau gelombang elektromagnetik, kabel serat optik, ataupun sinyal gelombang mikro. Nanti macamnya saudara bisa nanti lebih detail ketika bicara tentang saudara sudah mempelajari tentang teknologi informatika atau teknik komputernya. Acara ini menyampaikan dalam sistem informasi manajemennya. Nah, ada beberapa perangkat yang sudah pada tahu rekan-rekan semuanya, kaitannya dengan perangkat keras komunikasi data. Itu rekan-rekanku terkait kita bicara tentang komunikasi data. Saya ingin menekankan lagi adalah bagaimana berkomunikasi data. Nah, kita memakai peralatan komputer, tetapi mindsetnya dasarnya adalah seperti kita berkomunikasi secara umum. Dasarnya adalah ada penerima, ada pengirim, ada message di sini. Ada pengirim, ada pendat. Nah, message ini agar dari penerima dan pengirim bisa ngeplok harus sesuai. Kalau datanya dari pengirim intinya ingin begini, untuk begini, penerima juga harus begini. Sehingga message-nya punya arti, datanya punya arti. Data yang punya arti adalah informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lain. Nah, berkomunikasi data melalui peralatan komputer adalah bagaimana data dan informasi dapat digunakan oleh pemakai. Dengan demikian, tidak kalah penting adalah bagaimana data-data itu pengirim memberikan kode itu sesuai dengan nanti diterima. Kode produk A, produk B, produk C, produk D, seterusnya. Nah, data yang ada dalam kode-kode ini dengan saluran yang ada diurai nanti oleh analisnya. Kalau data produk A mestinya komposisi produk A. Jangan sampai data produk C tapi dikomposisikan di produk A. Dalam penerimaan informasi kan kacau. Sederhana saja ketika kita komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Soal yang dikerjakan mahasiswa A ternyata masuk pada lembar jawaban C. Saudara lembar jawaban C ternyata masuk di daftar nilai di Z misalnya. Ini akan kacau. Jadi inti daripada komunikasi data bagaimana pengirim dan penerima satu suara, satu makna sehingga salurannya jelas. Kalau pengurainya dari pembuat kodenya nggak beres,
pengurainya juga kacau. Sehingga ketika penerima menggunakan data itu juga maknanya jadi nano-nano. Kalau seandainya data mahasiswa A, ujiannya ya soalnya A, hasilnya juga di mahasiswa A, kodenya kode mahasiswa A. Dulu saya pernah ujian masih konvensional itu untuk menghilangkan kolaborasi ataupun kong kali kong antara dosen dan mahasiswa itu nama dan nomor mahasiswa itu digunting, itu masih pakai kertas, kemudian ditempel gitu, jadi tanda ini mahasiswa nomor ini, ternyata manual itu valid. Sekarang apalagi dengan peralatan komputer. Itu rekan-rekan terkait dengan bahasan pada kesempatan ini tentang komunikasi data. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa komunikasi data pada hakikatnya adalah bagaimana data atau informasi dapat digunakan oleh pemakai data, yaitu oleh manajemen. Kita bicara tentang sistem informasi manajemen. Teknisnya, prakteknya, alat-alat teknologi informasi, alat-alat komputer yang sangat canggih. Tetapi konsepnya, konsep manajemen informasi sistem adalah bagaimana data itu bermanfaat bagi manajemen guna pengambilan keputusan. Kalau data tidak ada nilainya, tidak ada artinya, hingga tidak akan memberi manfaat. Ya tadi, ketika membuat kode, pengurainya, urai datanya kacau, ya wujud tapi kacau, sehingga tidak bermanfaat untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, agar data dan informasi dapat sampai kepada penerima dengan sesuai, sehingga apa? Harus ada saluran pengurai data yang cermat, yang tanpa ada saluran pengurai data yang tepat, yang akurat, data akan maknanya beda. Perangkat keras dalam komputer akan sangat membantu dalam komunikasi data sesuai dengan yang diinginkan. Disimpan, diurai, dikode, sehingga ketika akan membutuhkan tinggal tik, data pemasaran tahun 2021, klik data pemasaran tahun 2022. Data komunikasi, data produksi untuk 2021. Nah, semuanya akan bermanfaat dan kelihatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini, pertemuan yang ke-11, kita membahas tentang komunikasi data. Semoga bermanfaat. Sebagai akhir pembicaraan untuk materi ini ada evaluasi dan bahan diskusi yang tidak harus dikumpulkan tapi menjadi bahan diskusi dari rekan-rekan semuanya. Ini dalam aplikasinya. Kenapa? Mengapa? Komunikasi data penting dalam era globalisasi saat ini. Dari pembahasan komunikasi data tadi, saudara bisa mengurai, saudara bisa nyaring, kalau begitu dengan pentingnya komunikasi data, globalisasi saat ini perlu diantisipasi. Bagaimana sikap kita? Data yang bermacam-macam, data yang banyak jumlahnya, kita perlu mengklasifikasi dan membuat kode-kode yang dibutuhkan. Dan dalam komunikasi data pengirim dan penerima, dalam komunikasi data ada pengirim dan penerima. Coba jelaskan pendapat saudara mengenai hambatan-hambatan dalam komunikasi tersebut. Bagaimana tadi Pak Jalani menjelaskan, ketika penerima sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengirim. Meskipun bentuknya sudah berubah tapi maknanya masih sama. Bagaimana pengirim dalam mengirimkan pesan dengan salurannya ada, dan diurai juga sesuai, kan apa? Kode-kodenya jelas, message-nya jelas, sehingga penerima dan pengirim punya
keterkaitan yang saling membutuhkan. Dalam hal ini data atau message yang dibutuhkan. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada hal ini seperti biasa ya. Untuk daftar pustaka saudara baca. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan bersama rekan-rekan hukum mahasiswa semuanya. Kami akhiri, sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak khilaf, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.